Ini poinnya yang awal tadi Anda sampaikan, bahwa kita dapat hidayah itu karena Allah. Jangan merasa kau sudah berbuat baik kepada Allah. Jangan merasa aku dengan sholat aku telah berbuat baik kepada Allah. Enggak, Allah yang berbuat baik sama kau. Jadi orang bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud, bisa menghafal Al-Quran Al-Karim, bisa duduk di mimbar ini, bisa menyampaikan ceramah di masjid ini, di mimbar ini. Itu Allah yang ngasih sama dia. Maka jangan GR orang itu dengan ketaatan dia kepada Allah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian orang yang jadi suci dan jadi baik. Nggak ada. Kita lihat masjid ini penuh. Kita lihat umat Islam, Masya Allah banyak. Itu karena Allah berikan karunia kepada mereka. Kalau Allah tidak memberikan karunia, satu pun tidak ada penduduk Indonesia yang taat kepada Allah. Maka Allah katakan, walakinnallah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang dia kehendaki. Makanya kita nggak bisa mengatakan kenapa fulan kok nggak dapat hidayah. Itu Allah. Kenapa fulan yang malah Masya Allah bunuh 99 orang plus 1 jadi 100 dapat hidayah. Isinya itu harus tahu. Tatkala melihat seorang preman, mungkin begal, mungkin dengan tato di tubuhnya, antum pikir ini kayaknya penghuni neraka. Subhanallah. Tanda-tanda penghuni neraka kelihatan di dia. Orangnya sombong macam-macam, bisa jadi dia dapat hidayah dan antum yang masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka di sini Allah mengatakan walakinnallah yuzakki man yasha. Jamaah, menjaga hidayah ini sampai mati berat, jamaah. Sering kita dapat wejangan dari guru kita. Memulai itu gampang, tapi melanjutkan ya, menjaga sampai meneruskan itu. Biasanya awal-awal kita bisa lah, tapi kalau untuk istiqomah kadang kala berat. Maka di sini dikatakan walakinnallah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ini yang pertama. Allah tidak menghendaki orang itu dapat hidayah. Berarti kan kita harus minta. Kenapa tiap hari kita nggak berhenti jemaah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Cuma sayangnya banyak dari umat Islam yang membaca ihdinas siratal mustaqim, hatinya tidak bersama dia. Padahal Allah Jalla Jalaluh tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai dan lengah. Lalu kondisi kita baca ihdinas siratal mustaqim itu udah lupa. Jadi sekedar lewat aja. Sebagian orang sholat sampai assalamualaikum itu hanya rutinitas, tidak ada hatinya dalam sholat dia. Maka tolong tatkala engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ kau mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan semua hatimu sehingga Allah benar-benar mendengarkan apa yang sedang engkau pinta darinya. Jadi peringatan-peringatan itu bermanfaat buat orang yang hatinya hadir. Kayak kita kajian Masya Allah. Sebagian pulang kajian, dari mana? Alhamdulillah, dari kajian di Blok M. Gimana kan? Masya Allah, mumtaz, bagus kajiannya. Tentang apa? Pokoknya bagus lah. Tentang apa? Wallahu alam. Judulnya nggak tahu juga. Ustaz, kita ini orang-orang yang nggak mikir judul, Ustaz. Kita memikirkan ilmu. Ya oke, nggak apa-apa. Baik jemaah, kembali tadi bahwasanya doa kita tiap hari minta hidayah itu akan bermanfaat kalau hati kita ada di sono. Tapi kalau nggak ada, 17 kali paling tidak kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi hati kita lalai. Nabi SAW tidak pernah berhenti membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tak berhenti beliau baca itu, padahal beliau Nabi. Bagaimana dengan kita? Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawr. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari berpaling dari kebenaran setelah kebenaran itu ada. Haur. Kaur itu, antum tahu surban ini diikat. Haur itu membuka surban itu. Hanya berlepas dari yang awalnya istiqomah. Wallahi na'udzubillah min dzalik. Kemudian hal kedua, sisi-sisi hidayah belum sempurna ada di dia. Sisi hidayah itu belum sempurna ada di dia. Kenapa? Kalau sempurna, dia gak mungkin tersesat.
Allah mengatakan, "Waman yahdillah fama lahu min mudhill." Yang sering dibaca oleh khatib juga, "Man yahdillah fala mudhillalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi hidayah yang ada di dia ini belum lengkap, jemaah. Masih banyak hal-hal lain yang ada di hati dia. Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan, "Innama raja'a man raja'a qabla al-wusul, walau wasalu ma raja'u." Orang yang berpaling dari istiqomah ini, mereka kembali padahal dia sudah berjalan di atas jalan istiqomah, lalu balik, penyebabnya karena dia memang belum nyampe. Dia kembali itu karena belum sampai. Kalau sudah sampai nggak mungkin kembali. Jadi kalau hidayah itu sudah full sempurna, nggak mungkin kembali. Maka tugas kita menjaga hidayah itu adalah menyempurnakan yang kita cari, bukan sekedarnya. Maka antum yang menuntut ilmu khususnya, sempurnakan nuntut ilmu. Biasanya orang yang separuh-separuh itu malah dia yang sombong. Dia yang meremehkan orang. Ustaz, itu Abdullah Al-Qasimi sampai ngarang kitab-kitab macam-macam. Iya, tapi ada sesuatu di hati dia yang Allah tahu. Di sini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang yang beramal amal kebajikan hatta sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali zira, kecuali satu hasta, fayasbiq alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dia tinggal satu hasta mau masuk surga, di situ dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk neraka. Itu sudah ketentuan Allah. Tapi ada orang yang subhanallah, semasa hidupnya mursal, semasa hidupnya preman, nggak pernah sholat macam-macam, tapi tahu-tahu di akhir hidupnya dapat hidayah, jemaah. Bahkan belum pernah mengamalkan amal kebajikan sedikit pun. Seperti yang membunuh 100 orang, antum bayangin. Antum kalau mendengar ini nih pembunuh, ini sudah bunuh 20 orang. Antum akan berpikir orang ini orang buruk. Duh, na'udzubillah, membunuh dosa besar, betul yang kau ucapkan. Tapi ternyata ada orang yang membunuh 100 orang Allah kasih hidayah, dan dia belum beramal soleh sama sekali, sama sekali belum. Cuma dia mau pindah dari kampungnya ke kampung yang lain, meninggal gitu. Maka hati-hati. Berkaitan dengan Abdullah Al-Qasimi yang terakhir, para ulama yang mengikuti perkembangan dia menyebutkan Abdullah Al-Qasimi ini orangnya sombong dengan keilmuannya. Dia menulis bait-bait syair yang menyebutkan nggak ada yang bisa menyaingin dia. Kalau bertanya tentang kecerdasan, ya siapa lagi kalau bukan ana? Selalu mengatakan ana. Dan ini ada di diri kita kadang-kala, khususnya yang sudah ngaji. Kita tahu bahwasanya tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Maka ini berbahaya sekali, jemaah. Tatkala engkau GR dengan amal kebajikan, merasa telah baik, dan Allah akan menguji kita untuk membuktikan kebenaran kita. Maka tadi sempurnakan hidayah itu, sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati hilangkan. Hasad, ya Allah Akbar jemaah. Iri, dengki, meremehkan orang lain, bangga dengan amalannya, Allah belum tentu diterima. Orang-orang yang beramal soleh itu diterima amalannya karena mereka takut tidak diterima. Allah terima amalan mereka karena mereka takut tidak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan bangunan Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami, ya Allah, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita bagaimana takutnya Nabi Ibrahim dengan anak keturunannya. Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim takut, ya Pak. Kita kadang-kadang merasa nyaman. Anakku sudah di pesantren, anakku aduh alhamdulillah hafid sekian. Siapa yang tahu dengan akhir hayat dia? Maka di sini seorang perlu takut dan hilangkan rasa-rasa yang tidak baik di dalam hati. Kau perlu takut sama Allah selalu. Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan beriman kemudian kami tidak menfitnah mereka, kami tidak uji mereka? Benar nggak keimanan dia? Kita lihat Jabalah, Allah uji, dia masuk Islam, Allah kasih ujian sama dia. Kuat nggak dengan ujian itu? Abdah bin Abdurrahim digodain dengan wanita, kuat nggak dengan ujian itu? Itu untuk membuktikan keimanan kita. Makanya kita perlu terus memperbaiki sisi-sisi mana di hati kita yang perlu diperbaiki. Terus jemaah, yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwasanya dzunubul khalawat tuaddi ila intikasa.
dosa-dosa yang kita lakukan dalam kondisi kita sendiri, itu yang menyebabkan orang akhirnya berpaling dari hidayah. Dosa. Kita kadang-kala menampakkan kebaikan sama orang, tapi tatkala sendirian, Allahu Akbar. Maka ketaatan di waktu sendirian itu yang menyebabkan istiqomah. Ketaatan ketika nggak ada orang kau taat sama Allah. Dan sebagian salafus soleh, subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan ketaatannya. Ada yang sholat di malam hari, ketika pagi hari dia berusaha untuk pakai celak di matanya agar tidak kelihatan merah matanya, seperti orang yang begadang. Sebagian kita kalau habis sholat malam matanya merah, masya Allah, bang matanya kok merah. Iyalah kita sholat malam. Seperti itu. Yang puasa Daud kelihatan lemes, bang kok lemes bang? Alhamdulillah mulai 2 tahun anak puasa Daud. Ada apa? Dia tanya kau lemes kenapa? Aduh ya mungkin aku kurang makan. Selesai. Kan memang kau kurang makan. Tapi bicara tentang 2 tahun puasa Daudmu, bisa habis pahalamu nanti jam. Maka tolong jemaah kita nih berusaha untuk, ya kita ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Itu fitrah manusia yang baik, ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tapi kau harus punya amal kebajikan yang kau lakukan sembunyi-sembunyi, yang tidak ada penduduk bumi ini yang tahu. Amalkan jemaah. Apa saja sekarang masya Allah berbuat baik sembunyi-sembunyi itu mudah ya. Ana dapat cerita di Pekalongan. Jadi kata dia, Ustaz, banyak rumah janda-janda itu tiap bulan malam hari itu di bawah pintu ada amplop. Jadi di bawah pintu itu ada amplop. Setiap bulan ada. Nggak ada yang tahu jemaah. Sampai yang memberi meninggal dunia. Ketika yang memberi meninggal dunia, orang jadi bingung, kok nggak ada lagi ya amplop itu, kata dia. Ternyata yang memberi meninggal dunia, dia sembunyikan amal itu sampai mati. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Dan ini yang menyebabkan kita istiqomah. Artinya kebaikan kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Jadi bukan untuk dipuji orang. Wah, tidak sedikit dari orang-orang yang tatkala istiqomah, yang tatkala dapat hidayah, yang dulunya dari ya tidak baik ya, kemudian dia berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di perjalanan hidupnya dia diuji sama Allah dengan ujian yang berat, tapi tatkala dia ikhlas lillahi taala, dia punya amal-amal ketaatan tersembunyi, Allah jaga dia. Di situ husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Maka terus antum berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Takut, artinya walaupun kita sudah taat, kita sudah ngaji ke masjid, kita sudah masya Allah dilihat orang, kadang-kala disuruh jadi imam ya, masya Allah fulan, masya Allah anak-anaknya soleh soleha, masya Allah, tapi tetap kau perlu takut, karena yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan. Berlindunglah dari su'ul khatimah dan mohonlah kepada Allah husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT, karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuat orang takut kepada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.